Legenda Sungai Kerbo dan kutukan pemahat untuk kehancuran kerajaan Kutai Kartanegara. Sungai Kerbo merupakan salah satu anak Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai tersebut memiliki legenda yang beredar di tengah masyarakat terbilang cukup mengerikan. Menurut kisah yang beredar, Sungai Kerbo menyimpan cerita aneh yang katanya terjadi beratus-ratus tahun silam. Disebutkan pada pertengahan abad ke-13 Masehi, hidup seorang raja bernama Aji Maharaja, sultan yang bertahta di kerajaan Kutai Kartanegara. Ia merupakan Sultan Kutai Kartanegara ketiga yang memerintahkan dari tahun 1360 Masehi hingga 1420 Masehi. Selama masa pemerintahannya, Raja Aji Maharaja memiliki impian untuk menyatukan seluruh kerajaan kecil yang ada di sekitar Mahakam seperti Kutai Martapura, Sri Bangun, Sri Mutai, Tanjung, dan Bahu agar berada di bawah naungan kerajaan Kutai Kartanegara. Selama beberapa tahun melakukan diplomasi atau penaklukan secara langsung, akhirnya impian Aji Maharaja akhirnya terkabulkan. Kerajaan yang bergabung dengan Kutai Kartanegara pada masa itu mengalami kejayaan. Dari kerajaan hingga masyarakat kalangan bawah mendapat ketentraman dan kesejahteraan. Suatu hari, Aji Maharaja Sultan bermaksud memperindah kota kerajaannya. Ia juga ingin istananya dihiasi dengan ukiran yang indah dan halus. Untuk itu, ia pun mengumpulkan para pembesar kerajaan untuk membicarakan niat tersebut. Dalam sidang itu, Pangeran Mangkubumi mengusulkan agar Baginda Aji Maharaja Sultan mendatangkan ahli pahat dari Jawa. Jika sekiranya Baginda tidak keberatan, alangkah baiknya jika Baginda mendatangkan ahli pahat dari Abdi Dalem, Raja Jawa. Mereka sangat mahir mengukir istana. Usul Pangeran Mangkubumi. Usulan yang bagus. Aku setuju usulan itu, kata Baginda Aji Maharaja. Kalau begitu segera kirim utusan ke Jawa. Keesokan harinya, beberapa utusan berangkat ke tanah Jawa. Setiba di sana, para utusan langsung menyampaikan maksud kedatangan mereka kepada Raja Jawa. Dengan senang hati, Raja Jawa pun berkenan mengirimkan 2 orang pemahat untuknya di kerajaan Kutai Kartanegara. Setelah berhari-hari berlayar mengarungi lautan luas, kedua pemahat yang kakak beradik tersebut akhirnya tiba di kerajaan Kutai Kartanegara. Mereka pun disambut baik oleh Baginda Aji Maharaja. Selamat datang di kerajaan kami, wahai utusan Raja Jawa. Sambut Baginda Aji Maharaja dengan ramah. Saya dengar kalian amat piawai mengukir kayu. Oleh karena itu, saya ingin semua ruangan istana ini diukir dengan bermacam-macam motif. Ampun Baginda, kebetulan saja hamba dan adik hamba memiliki sedikit keahlian memahat, jawab salah seorang pemahat itu dengan merendah. Tapi kalau boleh, hamba tahu motif apa yang Baginda inginkan. Aku ingin seni ukir Kutai, Bahu, Kenyah, dan Tunjung padakuan dengan seni ukir Jawa, pinta Baginda Aji Maharaja. Baiklah Baginda, permintaan Baginda segera kami laksanakan, kata pemahat. Kedua pemahat kakak beradik dari Jawa itu pun mulai bekerja dengan giat. Dengan tangan terampil,
salah satu persatu kayu-kayu gelondongan yang telah disiapkan mereka pahat menjadi karya seni ukir yang mengagumkan. Konon kedua pemahat itu dibantu oleh kekuatan gaib sehingga dalam waktu singkat seluruh pekerjaan dapat mereka selesaikan dengan baik. Kini istana Kutai Kartanegara telah dipenuhi oleh ukiran-ukiran kayu dari berbagai macam motif. Baginda Aji Maharaja amat terpesona dan terkagum-kagum menyaksikan hasil kerja kedua pemahat itu. Sebagai ungkapan terima kasih, sang baginda pun menganugerahi mereka hadiah yang amat banyak. Tidak hanya itu, ia juga mengizinkan mereka tinggal di dalam istana bersama keluarga raja. Sebagai abdi dalam, kedua pemahat itu sangat tahu dan selalu menjaga adat beraja dan tahta krama istana. Baginda Aji Maharaja pun semakin perhatian kepada mereka. Rupanya sikap Baginda Aji Maharaja kepada kedua pemahat tersebut dianggap berlebihan oleh para pejabat istana. Mereka pun merasa iri dan dengki terhadap kedua pemahat dari Jawa tersebut. Oleh karena itu, mereka berniat untuk menyingkirkan keduanya dari istana. Suatu malam, mereka mengadakan rapat tertutup tanpa sepengetahuan sang Baginda. Alasan apa yang harus kita sampaikan kepada Baginda untuk mengusir kedua pemahat keparat itu? Tanya salah seorang pejabat istana. Tak seorang pun peserta sidang yang menjawab. Mereka semua sedang berpikir keras untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Beberapa saat kemudian seorang pejabat istana lainnya angkat bicara. "Aku tahu caranya," kata pejabat itu. "Apakah itu? Cepat katakan," desak peserta sidang lainnya. "Kita fitnah kedua pemahat itu di hadapan Baginda. Kita tuduh mereka melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap dayang-dayang istana. Dengan begitu Baginda pasti akan murka dan mengusir mereka dari istana ini," ujar pejabat itu. Seluruh peserta sidang menyetujui usulan tersebut. Keesokan harinya, mereka pun segera menghadap Baginda Aji Maharaja untuk mengatakan tuduhan mereka kepada kedua pemahat tersebut. Baginda pun terpancing amarahnya dan kemudian memutuskan agar mengusir kedua pemahat tersebut dari istana. Namun para pejabat yang kerasuki rasa iri justru mengusulkan hal lain. "Ampun Baginda, jika kedua pemahat itu dibiarkan hidup, mereka dapat bekerja pada raja lain untuk membuat ukiran yang lebih indah dari istana ini," ujar salah seorang pejabat istana. Baginda Aji Maharaja terpengaruh. Hatinya amat cemas jika kedua pemahat itu benar-benar melakukan hal yang tersebut karena ia tidak suka disaingi oleh raja lain. Apalagi raja bawahannya, berkat kepiawaiannya para pejabat istana menyampaikan kata-kata bujukan. Akhirnya sang Baginda pun terpengaruh dan mempercayai kata-kata mereka. "Baiklah, kalau begitu aku perintahkan kalian untuk segera menangkap dan menghukum mati kedua pemahat itu," titah Baginda Aji Maharaja. Tanpa menunggu lama dan menunggu, para pejabat istana pun segera menangkap kedua pemahat itu. Keduanya diikat di sebuah tiang untuk dihukum gantung. Ketika hukuman itu akan dilaksanakan, salah seorang dari pemahat itu bisa meloloskan diri. Rupanya ia memiliki ilmu sehingga dapat menghilang dalam sekejap mata. Namun malang bagi pemahat yang lain karena ia akhirnya mati di tiang gantungan. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia sempat mengucapkan kata-kata kepada Baginda Aji Maharaja dan para pejabatnya. 10 hancur luluh, 11 jadi alas. Demikian pesan terakhir dari pemahat itu. Menurut ahli ramal istana, maksud kata-kata pesan pemahat itu atas adalah bahwa pada pemerintahan Raja ke-10,
Kutai Kartanegara akan hancur dan pada pemerintahan ke-11, ibu kota kerajaan itu akan menjadi alas atau hutan. Perkiraan ahli ramal tersebut ternyata benar. Pada masa pemerintahan Aji Sultan Ali Yidin, sekitar tahun 1750 Masehi, kerajaan Kutai Kartanegara hancur diserang oleh perampok yang dikenal bajak suluk kebrutalan dari Filipina Selatan yang dipimpin Dato dan Perana. Setelah itu ibu kota kerajaan pun menjadi alas atau hutan yang kini yang menjadi sebuah kampung kecil bernama Kutai Lama. Mayat si pemahat yang dihukum mati dibuang ke Sungai Kerbau. Ajaibnya, mayat itu tidak hanyut ke arah hilir ikuti aliran sungai, melainkan hanyut ke arah hulu muara sungai dekat kota Samarinda. Itulah sebabnya Sungai Kerbau dianggap keramat. Oleh penduduk setempat, mayat si pemahat itu dibuatkan makam di tengah-tengah sungai hingga kini. Makam itu dikeramatkan dan hampir setiap tahun dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah.